Puji Tuhan, selamat malam. Kembali lagi kita bergabung di Zoom online kami. Sebelum kita memulai pembelajaran kita saat malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, untuk hari yang selalu Engkau beri buat kami, untuk kami kembali terus menikmati kasih-Mu, cinta-Mu, anugerah-Mu Tuhan Yesus, untuk kami terus boleh menikmati belas kasihan-Mu buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau. Tuhan Yesus juga mau ampuni kami, segala salah dosa kami, dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami. Tuhan ampuni hidup kami, biar ke hidup kami boleh hidup dalam perkenanan-Mu, Tuhan. Kembali saat malam hari yang indah ini, Tuhan, kami memohon meminta pertolongan-Mu, pimpinan-Mu, Tuhan, dalam ibadah Zoom kami ini, Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu, bukan satu rutinitas kami, Tuhan Yesus, tapi kami boleh, Tuhan, belajar menyenangkan hati-Mu, dalam kami belajar kebenaran firman-Mu. Apa yang kami dengar saat malam hari ini, apa yang kami baca, itu kami boleh mengerti dan kami boleh hidupi. Oleh sebab itu kami memohon, meminta kepadamu ya Tuhan, berikan kami Tuhan Yesus, telinga yang dengar-dengaran Tuhan, pengertian daripadamu Tuhan, berikan kami hikmat Tuhan, biar apa yang kami dengar, baca Tuhan, kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga tolong teman-teman kami yang akan bergabung saat malam hari ini, Engkau memberkati, Engkau pimpin teman-teman kami yang akan mendengarkan rekaman kami juga Tuhan berkati. Kami sungguh percaya Engkau persiapkan hamba-Mu ya Tuhan, untuk Tuhan Yesus memperkatakan apa yang Kau ingin katakan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, biar terus pakai menjadi alat-Mu, tambah-tambahkan hikmat, Tuhan, urapan daripadamu buat hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami dan kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya akan bacakan Efesus 6 ayat 5 sampai 9. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita rindu dan rindu dalami kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita jalani kekristenan kita. Kita masuk kepada hubungan antara tuan majikan dengan budak atau pelayan. Setelah membahas interaksi antara suami istri, orang tua anak, Paulus masuk kepada hubungan majikan budak. Paulus mengajak para pembaca suratnya untuk mengikuti arahan Alkitab tentang hubungan timbal balik antara majikan dengan budak. Kita lihat di sini, sama-sama dapat mengerti di sini bahwa setting original yang Paulus sampaikan kepada jemaat Efesus adalah hubungan majikan budak dalam lingkup rumah tangga.
Jadi saat kita mau mengambil prinsip yang Paulus ajarkan dan bawa kepada hubungan di kantor, di perusahaan, di toko, kita perlu mengerti dulu konteks asalnya, setting originalnya, supaya benar-benar prinsip yang kita coba ambil itu prinsip yang benar, bukan sembarang kita comot. Puji Tuhan. Tiga pasang hubungan ini, relasi, interaksi ini, semua ngatur hubungan dalam rumah tangga. Ini memberi kepada kita sebuah fakta penting bahwa hidup di dalam penguasaan roh, hidup berpadanan dengan membership surga, hidup kekristenan kita secara umum itu nggak bisa dipisahkan dari kondisi rumah tangga. Terus slide yang sudah berulang-ulang kita lihat, baik, tetapi sungguh bisa menjadi dasar untuk kita mengerti. Tentang saksama menjalani hidup, itu nggak bisa dipisahkan dengan kondisi rumah tangga yang alkitabiah. Jadi saat bicara orang arif, berarti gambarannya adalah suami yang kasihi istri, ayah yang didik anak dalam kebenaran, majikan yang menghormati budak pelayannya. Demikian halnya dengan perjuangan mengerti kehendak Tuhan. Itu terwujud nyata dalam hubungan rumah tangga. Juga saat bicara tentang seseorang yang ngaku penuh dengan Roh Kudus. Apalagi sudah berani sering-sering berbahasa roh. Penting banget lihat rumah tangganya. Penting banget lihat perilakunya dalam interaksi rumah tangga. Karena kita lihat dengan gamblang di surat Efesus ini, Paulus eratkan sekali hidup saksama itu dengan kondisi rumah tangga yang terdiri dari tiga. Suami istri, orang tua anak, majikan bawahan. Jadi satu figur yang alkitabiah sebagai pemimpin rumah tangga. Ia adalah seorang suami yang kasih istri, seorang ayah yang mendidik anaknya dalam takut akan Tuhan, dalam kebenaran ilahi, seorang majikan Tuhan yang menghargai pelayan atau budaknya. Kira-kira sama-sama kita bisa ngerti. Jadi saya coba ambil sisi sebaliknya, kita perlu waspada terhadap orang-orang yang sering berbahasa roh, sering mengaku sudah penuh Roh Kudus, tetapi salah satu aja dari tiga ini, ia tidak menjadi suami yang mengasihi istri, omong kosong, ngaku penuh Roh Kudus. Atau mungkin aja dia mesra banget ke istrinya, tetapi kepada anaknya ia kasar. Ia nggak menjadi teladan. Patut pertanyakan,
Jangan-jangan dia cuma ngaku aja penuh dengan roh. Bahasa rohnya, bahasa buatan manusia, hasil emosi semata. Atau yang ketiga, dia suka berbahasa roh. Ya, suami yang mesra banget sama istri. Ke anak-anaknya juga lembut banget. Ke pembantu kasarnya bukan main, dipertanyakan. Ke pembantu merendahkan banget, nganggep pembantu itu kelas bawah banget, harus dipertanyakan orang ini. Jangan dilibatkan dalam hal-hal penting di gereja orang semacam ini. Meskipun ia sering berbahasa roh, terus ngaku dipenuhkan roh. Kita lihat keterkaitan yang Paulus sajikan kepada jemaat Efesus dan disajikan kepada kita gereja masa kini. Kiranya kita bisa menangkap, puji Tuhan. Sehingga interaksi dalam satu rumah tangga di sebuah gedung yang berkata, yang disebut dengan rumah, di situ ada suami, istri, anak-anak, budak. Nah, di rumah tangga Kristen itu harus ada ciri-ciri yang Paulus sebut, barulah bisa ngaku sebagai orang yang jalani hidup saksama, sebagai orang yang dipenuhkan Roh Kudus. Jadi bukan hanya suka bernyanyi, bukan hanya sering-sering bersyukur, tapi tunduk dalam pengertian melaksanakan tanggung jawabnya dalam interaksi rumah tangga. Puji Tuhan. Baik suami, istri, anak, bahkan pelayan. Segala hormat, kemuliaan bagi Kristus. Kemudian kita lihat deskripsi yang Paulus berikan. Ada 4 poin. Pertama ayat 5b, dengan takut dan dengan tulus hati melayani majikan. 2, sekali lagi 4, deskripsi penundukan diri atau tabiat dari pelayan rumah tangga yang telah jadi Kristen kepada Tuhan mereka. 2, jangan hanya di hadapan manusia untuk menyenangkan. Itu A, nomor 2, masuk ke nomor 3 di 6b, sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap melakukan kehendak Allah. Akhir ayat 7, nomor 4, dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani. Dengan rela menjalankan profesi. Kalau kita coba bawa pada masa ini. Kita lihat ada 4 deskripsi yang Paulus berikan seorang pelayan untuk taat tunduk kepada majikan. Puji Tuhan. Sedangkan kita masih di pendahuluan di ayat 8 dan 9, Paulus mencantumkan motivasi atau alasan dari penundukan diri tadi.
ketaatan tadi dari majikan, dari pelayan kepada majikan. Kemudian kita lanjut. Kembali buku acuan kita ini mengajak kita melihat konteks budaya, latar belakang budaya dari aturan yang Paulus berikan di ayat-ayat ini. Kita coba renungkan keterkaitan antara aturan yang Paulus berikan dengan budaya yang ada saat itu. Konteks budaya yang ada saat itu. Kurang lebih sama seperti istri dan anak sebagai kaum yang lemah, kaum yang berada di bawah otoritas, demikian juga budak. Dalam budaya saat itu, ya seperti itu. Kita arti dulu, kita bisa sama-sama imajinasikan, bayangkan kondisi kota Efesus ya seperti itu. Suami punya otoritas atas istri, orang tua kepada anak, majikan kepada budak. Itu secara umum masyarakat Efesus. Datang kemudian Paulus dengan kekristenannya menghadirkan Kristus dalam hidup jemaat Efesus. Datang nasihat-nasihat, salah satunya interaksi dalam lingkup rumah tangga. Sama-sama kita berusaha mengerti dalam keterbatasan kita, dalam rinduan kita untuk mengerti firman, kita percaya Allah Roh Kudus tolong kita untuk mendapat insight-insight, hal-hal baru yang sebelumnya kita nggak peroleh, tapi saat kita mau bergantung pada Roh Kudus, merendahkan hati, diri, dan terus semangat belajar, kita percaya Dia beri hal-hal baru yang membangkitkan iman kita, membangkitkan kasih dan pengharapan kita. Kembali ke bahasan kita. Paulus datang dengan kekristenannya, ia tidak kemudian membolak-balik menghancurkan tatanan yang ada. Suaminya tetap di atas istri, orang tua di atas anak. Demikianlah bahasan kita malam hari ini, majikan di atas budak. Semangat utama kekristenan bukan membongkar atau menjungkir balikan tatanan budaya yang memang ada di tengah masyarakat. Karena kita belajar di sini, jika semangat utama kekristenan adalah mendobrak budaya, menghancurkan, membolak-balikan budaya, maka seharusnya di ayat-ayat ini kita dapati kiat atau tips bagaimana budak menjadi orang merdeka. Bagaimana pelayan berusaha untuk jadi tuan. Itu kita tidak dapati di ayat-ayat ini.
Istri ya tetap tunduk kepada suami, tetapi dengan motivasi yang baru. Anak tunduk kepada orang tua dengan motivasi yang baru. Demikian juga dengan pelayan. Budak tetap tunduk kepada majikan, tetapi dengan motivasi yang baru. Jadi dapat kita simpulkan, kekristenan hadir bukan dengan semangat untuk melakukan perubahan-perubahan drastis. Enggak. Kekristenan hadir bekerja di hati, di hidup pribadi. Jantung dari kekristenan adalah relasi. Relasi yang menghasilkan perubahan. Dari dalam keluar. Kemudian tidak drastis secara perlahan. Tidak langsung mendobrak, menghancurkan budaya. Tentu kita sisihkan dulu budaya-budaya yang memang secara frontal, vulgar, bertentangan dengan hukum-hukum Alkitab, moralitas yang Alkitab ajarkan. Budaya tersebut memang harus segera ditinggalkan. Seperti kita bahas, jemaat Efesus dulu mengikuti budaya penyembahan Dewi Artemis yang di dalamnya ada praktek penyembahan dengan berhubungan badan dengan para imam-imam wanita. Budaya tersebut langsung didobrak, dijungkir balikan, dihancurkan. Namun itu berlaku hanya di budaya-budaya yang secara vulgar, frontal, bertentangan dengan Alkitab. Sedangkan hal-hal yang seperti kita bahas di malam hari ini, perubahan terjadi secara perlahan. Hasil relasi intim dengan Kristus. Ini yang sama-sama kita mau mengerti. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya oleh pertolongan Roh Kudus kita bisa mengerti bagian ini. Kekristenan, kemarin kami dengar khotbahnya Yakub Trihandoko. Kekristenan itu fokusnya pada relasi, hubungan, bukan pada aturan atau hukum. Jadi di dalam relasi itu kita bisa bertumbuh, berubah dalam rasa aman. Kita bahas minggu kemarin, kita bagai orang yang sudah mengenakan baju zirah, baju besi. Kita aman saat kita menyembuhkan luka hati kita, saat kita mengubah cara pandang kita, mindset kita. Kita bisa mengalami itu dengan rasa aman. Puji Tuhan, puji Tuhan. Karena fokusnya adalah relasi. Dalam relasi ada kebebasan, ada rasa aman. Diwakili oleh ayat berikut ini. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu enggak apa-apa. Rapopo.
Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakan. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan, bukan orang yang diperbudak oleh manusia. Banyak kali kita kan merasa bebas, tetapi kita diperbudak oleh validasi orang lain. Milik Kristus, yang sudah aman dalam Kristus, yang sudah punya hubungan dengan Kristus, bebas dari validasi manusia. Kita orang bebas karena sudah menjadi milik Kristus. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Jadi saat terima Kristus, nggak dipaksa untuk kemudian jadi orang bebas. Untuk nggak lagi jadi budak. Nggak seperti itu konsepnya. Kita sudah bisa, dengan ayat ini aja kita sudah bisa membestrap pengajaran teologi kemakmuran yang berkata, kalau kamu turun-temurun begitu-begitu terus ekonominya, doa puasa biar ada terobosan kekayaan jasmani. Itu omong kosong. Jika kamu tetap jadi pelayan, it's okay. Rapopo. Itu kan beri banget kebebasan, rasa aman. Kita bisa bawa sedikit kepada dosa-dosa yang nggak vulgar. Contoh dosa vulgar apa? Dulunya seseorang belum percaya sering sewa WTS, PSK. Setelah terima Yesus, langsung berubah. Nggak mungkin masih pelan-pelan tinggalkan hubungan seks dengan PSK. Sebelum Kristen, tiap hari ke hotel tersebut. Sesudah Kristen, sekarang 2 kali dalam seminggu. Nggak seperti itu konsepnya kan. Dengan dosa-dosa yang vulgar, yang frontal. Memang harus ditinggalkan segera. Tapi kan kita banyak sekali punya dosa nih ya. Iri, marah, pelit, takut. Itu kan semua dosa. Khawatir, dosa juga. Nah, dosa-dosa yang nggak vulgar tersebut, kita bisa sama-sama menggunakan kebenaran ini. Walaupun sedikit diperluas, tetapi kita bisa, it's okay, dalam proses. Tentu kita nggak menjadi orang-orang yang seperti di ayat ini, hamba ya hamba seumur hidup. It's okay tentang status, tetapi tentang perubahan dalam dosa-dosa yang tidak vulgar, itu pelan-pelan it's okay. Tetapi dalam hubungan yang benar dengan Kristus, pasti ada perubahan. Itu yang kita yakini, itu yang kita dapat ngerti dan benar-benar yakini saat kita belajar firman. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus. Kita belajar dan belajar terus. Kita masuk ke ayat 5 di malam hari ini. Dalam budaya saat itu aturan yang ada di tengah masyarakat yang dikeluarkan oleh pemerintah
Kekaisaran Romawi, aturan yang ada itu lebih dimaksudkan kepada para majikan. Mengapa? Karena para budak itu nggak dianggap sebagai orang. Jadi aturan-aturan yang ada di tengah masyarakat saat itu ya untuk majikan, bahkan mungkin para budak nggak pernah dengar aturan bagi budak. Tengah pemerintahan yang ada saat itu nggak ada undang-undang tentang atau ditujukan kepada budak, hanya kepada tuan. Nah, luar biasa saat Paulus tulis ayat ini. Paulus bicara memberi aturan kepada para budak. Kekristenan hadir, maka budak pun nggak lagi hanya sebagai sesuatu yang dimiliki, sebagai properti, tapi sebagai pribadi yang dihargai, pribadi yang kepadanya diajak bicara untuk sampaikan, ini loh, kamu punya tanggung jawab. Kamu sudah ditebus oleh Kristus, kamu milik Kristus. Kamu punya tanggung jawab. Kekristenan hadir seperti itu. Tetap budak. Statusnya di tengah masyarakat, seluruh, kita bisa katakan, masyarakat Efesus lihat si orang Kristen tersebut tetap budak. Karena di rumah tangga ya kerjaannya pembantu, pelayan, ART. Tetap sama, sama. Di tengah masyarakat, masyarakat lihat sama. Kerjaannya ya nyapu-nyapu. Kalau kita bawa kepada gambaran sekarang, ngepel, nyuci baju, majikan, sama. Sama. Kerjaannya, statusnya sama. Tapi sekarang Paulus ngomong ke mereka. Berbeda jauh dengan masyarakat, pemerintahan Romawi. Nggak dianggap ini para budak. Hanya sebagai properti, benda, barang yang bisa diapain aja oleh majikan. Karena itu aturan keluar bagi majikan. Untuk majikan bisa memaksimalkan para budak mereka. Untuk majikan nggak rebutan budak misalnya. Pokoknya aturan-aturan bagi majikan. Nggak ada untuk menutup. Setelah hadir, Paulus ceritakan kebenaran yang merubah hal itu. Inilah keunikan Injil. Bagi dunia, para budak nggak lebih dari properti, hal-hal, suatu barang, benda yang dimiliki manusia, itulah properti. Injil memandang para budak sebagai pribadi yang punya tanggung jawab. Para budak dinasehati untuk menaati tuan mereka. Nah, kembali kita lihat. Paulus nggak suruh budak, ayo segera merdekakan dirimu. Cari jalan, cari usaha-usaha untuk kamu memberontak terhadap Tuhanmu sehingga seperti halnya kamu dimerdekakan oleh Kristus secara rohani, sekarang kamu dimerdekakan secara jasmani. Kamu menjadi orang bebas yang terus bekerja keras sehingga kaya raya. Enggak, bukan seperti itu kekristenan hadir. Bukan gaya-gaya pendeta-pendeta motivasional, pendeta-pendeta aliran kemakmuran. Dinasihati tetap tunduk. Jika punya kesempatan untuk bebas, gunakan. Tetapi kalau nggak ada kesempatan, it's okay. Rapopo. Tunduk. Tunduk dengan, kita sudah lihat tadi, kerjakan tugas-tugas yang tampaknya remeh-temeh.
mengurusi rumah tangga itu kerjakan dengan cara pandang yang diubah total. Itulah kekristenan, itulah Injil, puji Tuhan. Tetap taat, tunduk, lakukan tugas yang diberikan majikan, di dalamnya mereka bisa yakin bahwa pertama mereka menyenangkan Kristus, kedua mereka nggak akan kehilangan upah. Itu yang Paulus ajarkan di bagian ini. Sehingga mereka bisa dengan tulus, dengan segenap hati lakukan tugas-tugas yang remeh-temeh, yang kecil, yang nggak ada harganya di hadapan masyarakat Efesus. Tetapi saat mereka bisa lakukan sesuai dengan arahan firman, mereka nggak akan kehilangan upahnya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Segenap hati, genuine, wholehearted, tulus dan dengan segenap hati, dengan gemetar, dengan keutuhan hati. Itu yang Paulus ajarkan kepada para budak, para pelayan rumah tangga di tengah-tengah jemaat Efesus. Dalam budaya saat itu, para budak itu terpola, mindsetnya adalah aku lakukan tugas-tugasku karena takut. Aku tetap mengabdi kepada tuanku ya karena kalau enggak mengabdi pasti gua dicambuk, habis gua. Karena itu gua nggak mau taat. Itu yang ada di budaya Romawi Yunani saat itu. Injil datang. Injil datang, Injil mengubahkan. Sehingga pelayan-pelayan ini diajari di bagian ini bisa lakukan semua tugas dari majikan bukan karena takut terhadap majikan, bukan karena di ayat kita yang sudah kita baca untuk semata-mata menyenangkan hati si majikan supaya si budak bebas pukulan, bebas cambukan. Enggak. Sekarang para budak Kristen layani majikan karena mereka merupakan milik Kristus. Mereka bertanggung jawab kepada Kristus. Itu benar-benar mengubah. Dulunya apa-apa karena takut. Ya karena para majikan hadir dengan berbagai tindak kekerasan. Tapi sekarang kekristenan datang masuk kepada motivasi. Diubah motivasinya. Setiap tugas-tugas yang diberikan majikan, lakukan itu sepenuh hati. Tulus. Anggap lakukan semua ini untuk Kristus. Karena aku bertanggung jawab langsung kepada Kristus. Jadi kita bisa bayangkan para budak saat itu melihat
nyapu, ngepel, masak, nyuci, nyetrika, itu tugas langsung dari Kristus. Bisa seperti itu pekerjaan firman dan Roh Kudus. Jadi bisa sepenuh hati nyapu serapi-rapinya. Semua debu dibersihin. Kemudian dipel sebersih-bersihnya. Masak seenak-enaknya. Karena nganggep itu kerjaan dari Kristus. Wah, itu benar-benar merubah. Sehingga para tuan, para majikan, lihat budak seperti itu, heran mereka. Mereka yang belum Kristen tentu menjadi heran. Yang sudah Kristen, para majikan tentu akan dipermudah untuk bisa punya hubungan yang timbal balik seperti ayat-ayat kita ini dengan lebih dimudahkan. Tetapi saat majikan dari seorang budak Kristen itu majikan di luar Kristus, itu tentu lebih susah, tapi itu menjadi justru kesempatan bagi si budak memberkati si majikan non-Kristen. Kita bisa kembali diingatkan kepada pelajaran pengajaran di PD Injil, mungkin sekitar setahun, bahkan mungkin 2 tahun lalu kita berulang-ulang bahas tentang imam dengan jemaat. Di gereja-gereja tradisional itu coba dipertentangkan, diberi pemisah. Yang mulia itu kerjaannya para imam, sedangkan jemaat itu kurang mulia pelayanannya. Konsep yang disampaikan oleh Paulus di ayat-ayat ini mendobrak pemahaman pengajaran semacam itu. Kita sama. Hamba Tuhan, jemaat sama-sama melayani Tuhan. Hanya pekerjaan kita beda, profesi kita beda. Tetapi sama-sama layani Tuhan. Kami yang dalami firman, beritakan firman, ajarkan kebenaran, itu sama-sama melayani Kristus dengan para ART, pembantu rumah tangga, sama melayani Tuhan. Puji Tuhan. Kita masuk ke ayat 6. Lebih lanjut, Paulus melakukan elaborasi terhadap apa yang ia sudah nyatakan di ayat 5. Pertama, secara negatif, Paulus katakan, jangan hanya di hadapan majikanmu saja, untuk menyenangkan hati majikanmu saja. Nah, jadi kan ini bicara tentang motivasi nih benar-benar ya. Apa yang terjadi di dalam hidup hati pikiran para budak. Demikian sehingga mereka nggak dilihat oleh majikan pun, nyapu itu benar-benar bersih. Meskipun majikan nggak suka kontrol, tapi benar-benar bersih ngepelnya. Karena tujuannya bukan lagi untuk nyenengin majikan, tetapi untuk nyenengin Kristus. Karena bertanggung jawab kepada Kristus. Itu kita bisa terapkan kepada kerjaan kita di kantor, kerjaan ibu rumah tangga, kerjaan di pemerintahan, semua dan semua. Kita bisa bawa prinsip ini kepada profesi kita masing-masing. Kita mau lakukan dengan segenap hati, dengan tulus hati, dengan takut dan gentar, dengan
keutuhan jiwa, kerjakan tugas-tugas yang Kristus percayakan kepada kita. Kita kerjakan profesi kita. Tadi yang pertama, jangan di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati manusia saja, itu secara negatif. Kedua, Paulus elaborasi ayat 5 dengan secara positif. Di ayat 6 ini katakan, sebagai hamba-hamba Kristus segenap hati lakukan kehendak Allah. Segenap hati kerjakan profesi kita. Paulus minta para pelayan untuk lakukan yang terbaik dalam pelayanan jasa mereka. Untuk senangkan hati Tuhan, bukan hati majikan mereka. Jadi saat tadi ya, si pelayan sapu sebersih-bersihnya, ngepel sebersih-bersihnya, dengan tulus hati, dengan segenap hati, maka pasti Tuhan senang. Itu yang penting. Sedangkan tentang majikan senang atau enggak, itu bonus. Itu bonus. Syukur-syukur majikan juga senang banget sehingga ngasih gaji lebih. Itu kan syukur alhamdulillah. Tetapi itu bukan yang terpenting, itu bonus. Yang terpenting adalah nyapu sebersih-bersihnya, ngepel serapi-rapinya itu untuk Kristus. Next, ayat 7. Saat para pelayan Kristen melakukan tugas mereka hari ke hari dengan sepenuh hati, dengan antusias, maka dengan sendirinya rumah tangga, kemudian kita coba permudah bayangan kita, usaha bisnis si majikan itu pasti akan memperoleh benefit demi benefit. Contohnya, kita bawa kepada dunia kini ya, seorang majikan usahanya MBG. Pelayan-pelayannya yang Kristen lakukan rapih mungkin siapkan makanan, sesteril bersih mungkin makanan itu, seenak mungkin. Wah, pasti kan benefit-benefit itu diterima oleh majikan. Nah, yang jadi pertanyaan tentu apakah si majikan merespon dengan tepat, all out-nya para pelayan. Bersyukur banget sekali lagi itu merupakan bonus jika para majikan membalas dengan semestinya, beri kredit-kredit, beri pujian-pujian, beri bonus, naikkan gaji. Tetapi jika tidak pun, jika ternyata si majikan juga nggak mensejahterakan para budaknya, mendorong budaknya untuk bisa bebas, nah itu kan kita udah masuk kepada kondisi ideal di mana majikan Kristen yang terus bertumbuh, budak Kristen yang terus bertumbuh, nah si majikan akan membuat, mendorong pelayan ini untuk belajar, belajar, dan belajar. Sehingga saat terus belajar, ada saat dibebaskan, bisa para pelayan ini bisa mandiri, bisa sukses, bahkan mungkin lebih kaya dari yang dulu majikannya. Itu kondisi ideal yang kita bisa bayangkan di tengah dunia Romawi Yunani yang dilanda oleh Injil di masa itu.
Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kita lanjut, waktu yang membatasi kita. Kita masuk ke alasan kedua. Alasan pertama, pada prinsipnya adalah para budak pelayan itu milik Kristus. Alasan kedua adalah para budak akan terima upah dari Kristus. Dan dia bertanggung jawab untuk kerjakan apapun dengan sepenuh hati karena yakin bahwa kerjaan itu dari Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keyakinan bahwa Kristus pasti beri upah. Itu keyakinan yang kedua. Alasan yang kedua diberikan oleh Rasul Paulus supaya para pelayan bisa benar-benar lakukan tugas mereka. Puji Tuhan. Kita masuk ke ayat terakhir di malam hari ini. Ayat 9 ditujukan kepada para tuan. Dalam budaya Romawi Yunani saat itu, secara umum, budak itu dipandang sebagai musuh. Sekali lagi, budak dipandang sebagai musuh. Karena ya tadi ya, ditanamkan budak itu harus ditaklukkan sedemikian rupa. Karena bagaimanapun budak akan terus berusaha memberontak. Nah, itu harus berbagai bentuk kekerasan dilakukan terhadap budak. Dalam kondisi itulah kekristenan hadir, Injil hadir. Karena itu kita lihat di ayat 9 ini, jangan ada ancaman. Itu yang tipis itu. Karena saat itu terbiasa untuk majikan itu lakukan pemukulan, lakukan pelecehan seksual. Juga bisa para majikan itu memisahkan suami istri yang sama-sama budak dari rumahnya. Budak menjadi suami ini dijual buat si istri ini menderita sehingga hidup bergantung kepada majikan, taat kepada majikan. Itu konsep yang ada di dunia saat itu. Budak dianggap sebagai musuh. Para majikan didorong untuk punya treatment-treatment, perlakuan-perlakuan tertentu terhadap budak. Tentu ini bukan bicara saat kita diajar bahwa para majikan nggak boleh dengan ancaman. Tentu bukan berarti para majikan nggak boleh mendisiplinkan para budak. Tetap ada pendisiplinan. Bahkan mungkin dengan hukuman fisik sesuai dengan budaya saat itu. Kalau sekarang tentu nggak ada ya. Sekarang kan hukuman mungkin bentuk denda, pengurangan gaji, dan lain-lain. Tapi tetap bisa ada pendisiplinan, bahkan mungkin dengan hukuman fisik. Tetapi sekarang para majikan Kristen, biarpun dia seperti terpaksa harus mendisiplinkan para budak, tetapi dengan kasih, dengan maksud baik, dan dengan adil, sesuai dengan tingkat kesalahan. Nggak sembarangan saja dengan amarah yang meledak, kemudian mengganjar, menghajar, menyiksa para budak mereka. Itu bukan kekristenan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terakhir, alasan para majikan atau dasar motivasi para majikan. Pertama, karena baik budak maupun majikan sama-sama bertanggung jawab kepada Tuhan. Sama-sama. Bertanggung jawab kepada Tuhan. Kedua, karena Tuhan nggak mungkin memandang muka. Coba saya terangkan dengan memberi contoh di masa kini. Seorang office boy yang kerjaannya sangat remeh,
remeh-temeh, itu akan menerima upah yang sama dengan para direktur di sebuah perusahaan yang sama, direktur Kristen, OB Kristen, tetapi sama-sama lakukan tugas dengan sepenuh hati. Yang satu kerjaannya remeh-temeh banget. Buat kopi, sajiin kepada para manajer dan direktur, itu kan remeh-temeh banget. Tetapi saat dilakukan dengan dasar yang benar, motivasi yang benar, sama upahnya dengan para direktur yang membuat perusahaan itu untungnya miliaran, yang bisa memungkinkan gaji-gaji mereka itu menyumbang bagi pekerjaan Tuhan, menyumbang bagi penginjilan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Kan luar biasa banget ini yang di atas para direktur ini. Kerjaannya berdampak secara manusia luar biasa jika dibandingkan dengan kerjaannya ngepel nyapu buat kopi di kantor. Tetapi saat motivasinya dua-duanya benar, upahnya sama. Sebaliknya saat si OB, office boy, lakukan tugas dengan segenap hati demi Kristus, si para manajer, direktur ngaku Kristen, tetapi enggak lakukan tugas mereka dengan benar, enggak bertanggung jawab terhadap para pegawai mereka. Pegawai mereka disuruh kerja keras tetapi nggak diberi upah yang sewajarnya. Maka meski mereka ini bisa nyumbang gereja banyak, bisa menyumbang kegiatan sosial begitu banyak, mereka upahnya sedikit, lebih kecil, jauh lebih kecil daripada OB-OB ini, office boy ini yang lakukan tugas mereka dengan segenap hati, dengan tulus hati. Kiranya kebenaran firman Tuhan di malam hari ini memberkati kita semua. Saya serahkan kembali kepada Ibu Rin. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan yang mengingatkan kita sebagai anak-anaknya, misalnya kita punya eh, ART di rumah, terlebih kalau dia belum mengenal Tuhan, kita apa ya, sebagai majikan itu harus boleh menjadi berkat. Ya, kita boleh mengerjakan profesi kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Terlebih kalau kita mempunyai ART yang sama-sama percaya kepada Tuhan. Jadi kita sama-sama harus melakukan seperti tadi firman Tuhan bilang, melakukan profesi kita karena di mata Tuhan itu semua kita sama. Bagian kita semua sama. Biarlah firman Tuhan yang mengajarkan saat malam hari ini boleh terus kita mengubah motivasi kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan tutup pembelajaran kita saat malam hari ini biar boleh memberkati buat teman-teman yang akan mendengarkan rekaman kami. Biarlah terus boleh menjadi berkat buat banyak orang. Mari kita sama-sama berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan atas pembelajaran-Mu saat malam hari ini. Kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Engkau mengingatkan kami Tuhan kalau oh Tuhan Yesus, kami semua di mata-Mu sama Tuhan. Biar Kau mengingatkan kami boleh mengerjakan setiap profesi kami Tuhan, setiap bagian kami Tuhan Yesus dengan bertanggung jawab sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami biar kami boleh terus berdampak buat banyak orang Tuhan Yesus. Kami boleh terus menjadi Tuhan Yesus sama-sama Tuhan Yesus untuk boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih biar pembelajaran saat malam hari ini boleh memberkati kami semua dan boleh memberi
berkati teman-teman kami yang akan mendengarkan rekaman kami saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.